Kalian tahu Logitech C920 yang banyak banget dipakai sama streamer profesional sebelum mereka jadi terkenal. Logitech C920 itu dikeluarin sama Logitech di tahun 2012 dan dijual di harga $80 waktu dia pertama kali keluar. Sekarang, 10 tahun kemudian di Indonesia itu Logitech C920 masih ada yang jual 1,1 juta. Emang sebagus itu webcam C920 dari Logitech. Dan setelah sekian lama nggak nelurin webcam, terakhir itu Logitech Streamcam dan juga Logitech Brio 4K di beberapa tahun yang lalu, Logitech hari ini ngeluarin webcam baru, yaitu Logitech Brio 500. Karena ngebawa nama Brio seperti Logitech Brio 4K, kita bisa expect suatu kualitas yang oke lah dari si Logitech Brio 500 ini. Secara desain fisik, Logitech Brio 500 ini hadir dalam 3 warna. Warna hitam, warna pink, dan yang gue pegang ini warna putih keabuan. Yang ngebedain Logitech Brio 500 dengan Logitech Brio 4K itu adalah di resolusinya tentu aja. Logitech Brio 500 ini bisa ngambil gambar di resolusi 720p 60fps atau 1080p 30fps. Sebuah resolusi dan frame rate yang menurut gua udah cukup untuk kebanyakan orang. Siapa yang streaming di 4K? Kayaknya nggak ada ya. Meskipun resolusinya kalah dari Logitech Brio 4K, tapi harganya jelas menang ya. Dan gak cuma harganya doang yang menang, karena Logitech Brio 500 ini punya beberapa keunggulan yang gak dimiliki bahkan sama Logitech Brio 4K. Tapi sebelum itu gue mau bahas fisiknya dulu ya. Secara fisik tampilannya kayak begini. Bentuknya tabung panjang, stylish, dan punya beberapa lubang nih. Yang pertama jelas kameranya ada di tengah dan juga ada 2 lubang mikrofon. Ada satu lagi lampu indikator LED yang bisa membuat kita tahu apakah kameranya ini lagi aktif atau enggak. Kalian bisa lihat lampu indikatornya nyala di sebelah sini, berarti kameranya lagi aktif. Ada juga privacy shutter yang berguna banget buat orang kayak gue yang suka anxious gitu kalau misalnya gue lagi ikut rapat online. Jangan-jangan kameranya nyala nih, ntar gue lagi joget-joget ketahuan nih, kan repot. Dia bekerja dengan cara menutup lensa kameranya aja, jadi nggak mematikan si kameranya. Jadi kameranya akan tetap aktif dan kalau kita butuh kita tinggal buka lagi. Logitech Brio 500 ini juga disambungkan sama sebuah kabel yang ujungnya itu adalah USB Type-C. Kabelnya lumayan panjang, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya PC kalian itu jauh dari monitor kalian. Yang perlu kalian khawatirin itu sebenarnya adalah satu, interface USB Type-C. Sebagai pengguna MacBook, gue happy karena interface-nya USB Type-C ya, bukan USB Type-A. Tapi buat kalian pengguna PC, kalian harus nyari adapter lagi nih dari USB Type-C to USB Type-A. Murah sih, paling harganya cuma 15.000 sampai 20 ribuan aja di e-commerce. Jadinya ya nggak usah khawatir lah ya kalau misalnya kalian nggak punya USB Type-C di PC kalian. Kameranya ini nyambung dengan sebuah mount berwarna abu-abu yang ini magnetik. Jadi kalau misalnya kalian mau masang kameranya ke mountnya, kalian tinggal plug, taruh aja dia langsung nempel. Mountingnya ini gampang banget buat di-adjust kalau kalian mau naruh si webcamnya di atas monitor. Bahkan dia bisa di tilting sampai 180 derajat dan nanti akan ada fungsinya sendiri nih, nanti gue bahas. Sayangnya mountingnya ini nggak punya lubang untuk dipasangin ke tripod. Jadi kalau kalian mau masang si webcamnya ke sebuah tripod atau monopod jepit yang biasanya dipakai sama streamer, itu agak rumit nih. Oke, gue akan bahas fungsi dari si Logitech Brio 500 ini dan apa aja keunggulannya. Tapi sebelum itu, kalau kalian beli webcam ini, kalian harus download dulu sebuah aplikasi yang namanya Logitune. Logitune. Di dalam aplikasi ini kalian bisa ubah settingan-settingan dan atur keperluan-keperluan yang kalian butuhkan di Logitech Brio 500. Tadi gue udah nyebutin ya, kalau webcam ini bisa jalan di 1080p 30fps atau 720p 60fps. Tapi dengan menginstal Logitune, kalian nggak cuma bisa akses resolusi itu aja. Ada beberapa fitur menarik yang harus kalian tahu tentang webcam ini. Fitur yang pertama itu adalah Right Light atau HDR ya. Webcam kecil ini punya high dynamic range yang pastinya akan memastikan kalau sekujur wajah kalian ini terekspos dengan baik. Ada juga fitur auto exposure yang bisa kalian nyalain. Surprisingly, auto exposure-nya itu good banget. Bahkan biasanya di webcam-webcam lain itu gue nggak seneng pakai auto exposure. Di webcam ini gue lebih seneng pakai auto exposure aja.
Ada lagi fitur smart yang namanya right side. Kalau tadi right light, ini right side. Fitur ini fungsinya akan auto framing wajah kalian tepat berada di tengah-tengah layar tangkapan dari si kameranya. Jadi kalau kalian geser-geser ke sini, kameranya akan ngikutin. Kalian ke sini, kameranya juga akan ngikutin. Emang fitur right side ini masih beta ya, jadi masih perlu banyak improvement. Meskipun demikian, saat ini fitur ini udah cukup banget buat dipakai meeting harian sama kalian. Nah, ini contoh hasil kamera dari Logitech Brio 500. Suaranya juga diambil pakai Logitech Brio 500. Dan ini juga hasil dari right side. Kalau gue geser ke sini, geser juga dong. Nah, kalau gue geser ke sini, geser juga dong. Nah, kalau gue majuin, dia biasanya akan zoom out. Karena memastikan muka gue tuh ada di tengah. Kalau gue mundur, dia zoom in. Kalau kalian lagi gak butuh sama fitur right side, kalian bisa matiin fitur right side-nya dan kalian dapetin point of view 90 derajat. Kalau nggak suka terlalu lebar, kalian bisa langsung zoom aja di dalam aplikasi Logitune juga. Jadi semuanya bisa dilakukan di Logitune. Ada satu fitur menarik lagi yang cukup smart dan juga menurut gua masih perlu improvement, yaitu show mode. Kalau show mode-nya ini aktif, kalian bisa langsung miringin 90 derajat si webcamnya dan aplikasi Logitune akan otomatis mendeteksi dan membuat tampilan kameranya itu langsung menunjukkan meja kalian. Ini sangat berguna kalau misalnya kalian mau nunjukin dokumen ketika kalian rapat atau mau menunjukin hasil karya ketika kalian lagi sekolah online, dan ya banyak lah, kalian pikirin sendiri. Atau kalian bisa bikin video unboxing dengan webcam ini. Bisa jadi. Improvement masih dibutuhkan di fitur show mode ini karena ya masih agak miring-miring lah. Kita masih agak sulit untuk nentuin apakah sudutnya ini udah bener atau belum gitu. Fitur yang terakhir yang gak kalah bagusnya, karena mikrofonnya ini ada dua di kanan dan kiri, dia memiliki beamforming microphone. Beamforming microphone ini memastikan suara kita itu jelas terdengar meskipun kita berada geser-geser, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju. Apakah webcam ini cuma cocok buat ditaruh di atas monitor kayak gini aja? Enggak juga, karena gue juga suka bawa webcam ini untuk jalan keluar. Ketika gue butuh untuk meeting, gue bisa taruh webcam ini di atas laptop dan menggantikan webcamnya MacBook yang busuk banget. Kalau pakai webcam ini auto cakep lah, apalagi fitur right side bisa geser ke kanan ke kiri. Waduh, keren. Dengan harga 1,5 juta, menurut gua Brio 500 ini adalah sebuah webcam yang worth banget buat kalian beli, terutama buat kalian yang suka rapat online, meeting online, dan pengen dapetin presentasi yang bagus gitu di depan klien atau di depan teman-teman kantor. Atau buat kalian yang pengen streaming dengan hasil gambar yang oke karena dia sudah memiliki fitur HDR Right Light, kalian bisa juga membeli si Brio 500 ini. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi di bawah. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya dapat notifikasi kalau gue upload video peripheral dari Logitech lagi. Oke, sambil nunggu video baru, kalian bisa aja klik video yang ada di kanan dan kiri kalian tentang Logitech K650, keyboard yang menarik banget, dan juga tentang Logitech MX Master 3S. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.